Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di perkuliahan yaitu teknologi Smart City. Kita masuk di pertemuan bahwa materi pertemuan 4 ini yaitu New Perspective Smart City. Ya, bagaimana perspektif, bagaimana pemikiran, ya, usulan si Smart City itu seperti apa. Nah, teknologi perspektif 1950 sampai sekarang. Jadi tentu saja ya teknologi yang digunakan di Smart City ini harus dibarengi oleh masyarakat itu sendiri di dalam kota itu. Jika masyarakat itu masih rendah pengetahuan atau penggunaan teknologi, tentu saja itu menjadi sebuah faktor ya masalah ya, faktor yang dijadikan menjadi masalah. Jadi seharusnya memang teknologi itu dibarengi dengan masyarakatnya yang bisa menggunakan itu gitu. Tentu saja memang teknologi dari zaman ke zaman itu terus berkembang ya. Seperti transfer teknologi mendorong inovasi ya, dahulu GPS hanya digunakan untuk kepentingan militer ya saja, tetapi sekarang semua orang bisa menggunakan itu ya. Contoh ya banyak ya, GPS itu sangat berguna ya bagi kehidupan kita gitu ya, bagi yang ojol-ojol ya. Nah itu kan memanfaatkan GPS. Seperti internet pula ya, internet itu sekitar 190-an itu pun itu Departemen Pertahanan ya di Amerika Serikat yang menggunakan. Nah, akan tetapi di tahun 90-an ada bangsawan ya, dia ilmuwan Eropa yang menemukan sebuah protokol ya, sebuah teknologi agar internet itu bisa diakses ya, yaitu WW ya, Sir James Berners-Lee gitu ya. Jadi tentu saja yang dari kalangan tertentu saja ya yang mereka menggunakan, tetapi era sekarang ini ya itu bisa digunakan oleh orang kebanyakan gitu ya. Nah itu yang memang mendorong ya sebuah inovasi atau perubahan di masyarakat. Kemudian open data memberikan keuntungan ya, bagaimana keuntungan pekerjaan, pajak ya, dan juga bisa bagaimana perusahaan ya ingin mengetahui ya tren-tren yang agar mereka bisa menentukan ya bagaimana proses bisnisnya. Nah itu juga dari data-data ya. Jadi itu akibat dari open data. Layanan berbasis konteks mendukung kebutuhan dan aplikasi adalah fokus utama. Nah di sini katakanlah aplikasi adalah fokus utama ya. Nah ya tentu saja aplikasi itu ya harus bagaimana memiliki tujuan dan bisa digunakan ya oleh masyarakat. Nah, jika aplikasi itu tidak bisa digunakan ya, oleh masyarakat, nah itu adalah problem ya, sehingga Smart City pun tidak bisa berjalan. Nah, sini contoh Google Self Driving Car ya, bagaimana kendaraan itu mengutamakan yaitu kenyamanan
ya, kemudian keamanan, ya. Tentu saja keamanan ini ya tidak menimbulkan kecelakaan, gitu ya. Dan tentu saja juga ada ya yang komputer ya yang bekerja di mobil itu, jadi komputer yang mengendarinya seperti itu. Kemudian smart food fast disposal ya di DIGO 2015, bagaimana limbah ya makanan itu di taruh ya, kan ada tempat sampah yang organik dan organik itu ya. Bagaimana ya limbah itu ya oleh kota ya itu diolah ya sedemikian rupa yang nanti bisa menjadikan yaitu nilai tambah gitu ya. Ya yang tentu saja kan pemisahan sampah itu kan luar biasa ya, seperti plastik itu kan yang tidak bisa diuraikan gitu ya. Nah, bagaimana juga kan kota pun ya mendukung juga ya ke arah sana agar memang tidak terlalu banyak yang menggunakan plastik gitu ya, yang menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya, belanja tanpa plastik nah, seperti itu. Nah, kemudian smart parking sensor platform ya, ini bagaimana membuat sebuah sensor ya parkir. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Sorry, tadi ada gangguan. Oke. Nah, bagaimana menciptakan ya sebuah kota ya yang di situ kegiatan-kegiatan ekonomi ya, kegiatan-kegiatan masyarakat itu juga ada ya di kota tersebut. Nah, kriteria kebutuhan smart city adalah kemampuan untuk melaksanakan proyek dalam lingkungan multi-phase, di mana banyak stakeholder yang terlibat. Ya, jadi bagaimana proyek ini bisa lebih banyak yang dilibatkan. Jadi stakeholdernya itu ya bukan wali kota saja, tapi banyak stakeholder yang harus diikut sertakan, perusahaan, komunitas, dan yang lainnya. Kemungkinan kuat dari perusahaan yang dapat bekerja dengan politisi, regulator, dan komunitas, kemampuan untuk membuat teknologi ke dalam lingkungan perkotaan secara nyaman, kerjasama yang positif dengan partisipan lainnya, kepercayaan prinsip, dan pendekatan transparansi untuk manajemen brand. Ya, jadi bagaimana menimbulkan yaitu trust, ya kepercayaan kepada stakeholder itu ya yang terlibat itu ya, dan memiliki sebuah prinsip ya dan keterbukaan ya untuk bagaimana manajemen ya si kota tersebut ini. Kemudian usable word ya, usability, bagaimana sebuah sistem, sebuah aplikasi yang ada di smart city itu ya itu mudah dipelajari, itu mudah digunakan ya, tidak banyak masalah-masalah ya. Bagaimana membuat sebuah konsep ya, sebuah platform ya, sebuah aplikasi yang berkaitan dengan smart city atau IoT yang itu tidak merumitkan gitu ya, tidak membuat sebuah kesulitan lagi, membuat masalah lagi. Jadi tentu saja ada sebuah efisiensi dan efektivitas ya, adanya sebuah penggunaan ya yang mudah, yang itu tidak adanya masalah ya, tidak adanya error gitu. Nah, kebergunaan adalah suatu istilah menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dalam use word, nah tadi saya katakan ada efektivitas,
dan ada efisiensi, ya, aman saat menggunakannya, punya utility, ya, kegunaan yang tinggi, mudah untuk dipelajari, ya, bagi user pertama kali menggunakannya, mudah diingat cara menggunakannya, ya, apalagi kalau yang sudah berusia lanjut gitu ya. Nah, itu adalah tantangan, ya, bagaimana sebuah teknologi aplikasi diterapkan di smart city ini mampu juga, ya, bisa digunakan, ya, di usia-usia, ya, usia produktif, usia lanjut gitu. Oke, mungkin misalkan anak juga, ya. Oke, livability sekarang ini banyak masyarakat kota yang mengeluhkan ketidaknyamanan lingkungan tempat tinggal mereka, ya. Nah, jadi bagaimana, ya, tujuan dari smart city itu menciptakan, ya, kenyamanan di lingkungan, ya, di masyarakat itu sendiri, ya. Jadi ketidaknyamanan itu, ya, permasalahan dari masalah kemacetan, terawatnya fasilitas umum, ya, kemudian kebersihan. Nah, kota layak huni atau livable city adalah kota di mana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota, ya. Nah, Halweg 97, kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan, konsep livable city digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kelas hidup, membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya, ya. Jadi memang intinya bagaimana smart city itu menciptakan, ya, kenyamanan, ketenangan gitu ya, yang ketika smart city itu diterapkan, smart city itu digunakan gitu ya, yang didukung oleh dengan teknologi itu, ya, supaya efisiensi, efektivitas, ya, itu muncul, ya, timbul gitu ya. Nah, level ini bagaimana kota layak huni ini, ya, sebuah konsep, ya, beberapa segi-segi, ya, di kehidupan. Nah, livability dan mewujudkan konsep city harus didukung dengan sustainable city, ya, keberlanjutan kota tersebut, ya. Bagaimana keberlanjutan itu bukan masa sekarang, ya, tetapi untuk masa depan, ya. Jadi keberlanjutan seperti itu, ya. Bagaimana sebuah smart city itu, ya, bisa, ya, bertahan, ya, tidak bertahan sebentar saja tapi bertahan lama gitu. Menurut Leonard, tujuh prinsip dasar untuk city adalah tersedia berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan, dari hunian, ya, pemukiman, air bersih, listrik, tersedia berbagai fasilitas umum, tersedia ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan interaksi seperti taman-taman kota gitu ya, kemudian keamanan bebas dari rasa takut, ya, kriminal yang ada di kota tersebut, kemudian mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, dan sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik gitu ya. Dan institusi penilaian livable city, ya. Oke, saya tidak membahas. Dan dulunya Dewan Smart City, ya. Jadi government relatif mudah dilakukan karena lingkupnya adalah institusi pemilihan kota, ya, dengan tangan wali kota. Tetapi tentu saja wali kota itu, ya, memiliki kesinggungan beberapa stakeholder yang memang harus dilibatkan, ya. Nah, untuk bagaimana mengintegrasi proses bisnis, aplikasi dan infrastruktur. Nah, integrasi dilakukan dalam bentuk koordinasi atau kesepakatan, ya. Jadi koordinasi dilakukan melalui suatu forum komunikasi atau Dewan Smart City. Dewan sebaiknya dipimpin oleh wali kota secara aktif, gitu ya. Nah, di sini koordinasi antara semua komponen kota, institusi non pemerintah dan masyarakat. Nah, catatan DSC tidak menggeser proyek dan pembiayaan dilakukan oleh semua pihak dan setiap pihak lainnya masing-masing menyusun rencana kerja. Nah, Dewan Smart City ini
Tentu saja di sini ada non government ya, yang saling terintegrasi ya, dan memang yang dirasakan adalah masyarakat. Regulasinya adalah include ya ke dalam smart city tersebut. Ukuran kota cerdas di Indonesia itu ada dua hal ya, dua penilaian, yaitu indikator kualitas hidup ya, bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga tersebut, kemudian indikator tingkat kematangan ya, pengembangan kota tersebut. Nah, mengenai kota cerdas di sini adalah ada beberapa entitas, yaitu sumber daya dan enabler, pengembangan lingkungan kota, layanan kota, dan tingkat kualitas hidup. Ya, bagaimana kalau sumber daya itu berapa banyak potensi sumber daya kota, pengembangan kota adalah bagaimana solusinya, dan lainnya adalah melayani. Indikator pengukuran kota cerdas ya, indikator ini sudah beritakan ya, sebenarnya lebar ya detailnya. Oke, sekarang dibaca. Kemudian penilaian kota cerdas ya, tadi saya bilang akan ada dua hal yang terpenting, yaitu satu tingkat kemudian menuju kota cerdas ya, atau tadi kondisi ya, kualitas hidup ya, dan keduanya tingkat kemenangan menuju kota cerdas. Nah, di mana kemenangan menuju kota cerdas itu ada substansinya, itu sumber dayanya, dan pengembangan kota. Kemudian kondisi kota dan kualitas hidup ada substansinya, itu dengan kota dan kualitas hidup, dan penggunaan layanan dan kualitas hidup. Ya, itulah yang dinilai bagaimana kota cerdas itu ya, yang sudah diterapkan ya, dan itu menjadikan sebuah evaluasi agar implementasi smart city itu ya, itu menjadi lebih baik lagi, ada perbaikan. Oke, mohon maaf, itu saja yang bisa saya berikan ya. Mohon maaf kekurangan kesalahan saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.